Kota ini menyimpan 1000 kisah berkembangnya peradaban dari abad 15 hingga kini. Kota ini menjadi saksi sejarah jalur rempah Nusantara. Dan kota ini mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Bersama saya, Zifora Rifka Akila, yuk kita eksplor kota Semarang lama. Dikutip dari laman kemdikbud.go.id melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Semarang Lama ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Semarang Lama meliputi 4 situs, yakni Kampung Kauman, Kampung Melayu, Kampung Pecinan, dan Oudestad. Pesonanya tidak hanya ada di bangunan kolonial saja, melainkan juga kisah dan tradisi yang ditinggalkan. Jadi kota Semarang itu sebenarnya memang sudah sejak dulu dikenal sebagai kota multi etnis, menjadi beberapa tujuan baik itu dari pedagang Arab, pedagang Cina gitu kan, maupun orang kolonial Belanda sendiri. Yang paling tua adalah kaum Kauman. Kauman itu tempat bermukimnya para pedagang Arab. Lalu disusul kemudian oleh Kampung Melayu, Pecinan, dan yang terakhir itu pemukiman milik kolonial. Ini adalah Masjid Agung Semarang atau yang biasa disebut Masjid Kauman. Sejarahnya Kampung Kauman itu ya tidak lepas dari sejarah berdirinya Masjid Agung Semarang, sejarah berdirinya Kota Semarang. Masjid Agung Semarang sekarang ini bangunan utamanya itu termasuk bangunan cagar budaya tipe A yang tidak boleh dirubah strukturnya sama sekali. Struktur arsitektur masjid ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Atapnya berupa tajuk tumpang tiga berbentuk segi empat bergaya khas Majapahit. Seperti pada Masjid Agung Demak yang dimaknai secara filosofis sebagai iman, Islam, dan ihsan oleh Wali Songo. Bangunan utama masjid ditopang oleh 36 pilar, sedangkan pintunya berbentuk daun waru yang melambangkan arsitektur Persia atau Arab. Saat ini saya berada di Masjid Menara Layur. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Semarang. Konon, menara masjid tersebut dahulu digunakan sebagai mercusuar karena kampung ini adalah sebuah pelabuhan pada zaman Belanda. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan dari 3 budaya, yaitu Arab, Jawa, dan Melayu. Akulturasi budaya ini terjadi karena kampung yang mulanya banyak dihuni etnis Melayu seiring berjalannya waktu kedatangan etnis-etnis lain. Walaupun sudah dimakan usia, masjid ini tetap menjadi tempat ibadah untuk warga beragama Islam. Sejarah masjid Layur atau Kampung Melayu dulunya yang bangun adalah saudara para habaib dari Yaman atau Hadramaut, Timur Tengah. Beliau tahu pergi ke Indonesia, khususnya di Semarang. Beliau menyiarkan agama Islam dan berdagang. Akhirnya beliau mendirikan masjid ini. Kampung Pecinan terbentuk setelah pemberontakan etnis Tionghoa terhadap pemerintahan Hindia Belanda di kawasan Batavia pada 1740 silam. Karena pemberontakan di Batavia itu, etnis Tionghoa di kota Semarang yang semula bermukim di kawasan Gedung Batu kemudian dipindah ke kawasan Pecinan sekarang. Pemindahan itu bertujuan agar pemerintah Hindia Belanda lebih mudah mengawasi gerak-gerik mereka. Geger Pecinan itu sebetulnya kesalahpahaman. Isunya yang dibolak-balik bahwa itu melawan masyarakat Indonesia. Padahal justru saat itu bersatunya masyarakat Indonesia asli dengan Tionghoa yang notabene dulu dikoordinasiin dan konsolidasinya dengan pihak Mangkunegaran Surakarta. Itu kita melawan VOC. Itu saat-saatnya orang Indonesia asli bersama Tionghoa itu bersatu melawan VOC itu di situ.
Nah, saat ini aku ada di kawasan Oudestad. Yuk kita lihat sama-sama. Oudestad, distrik bersejarah yang menyimpan narasi panjang peradaban kota perdagangan di jantung pesisir utara Pulau Jawa. Belanda mendesainnya untuk mendukung perdagangan hasil bumi seperti gula, karet, kopra, kapuk, dan aneka rempah. Berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan VOC pada tahun 1678, di mana Kerajaan Mataram menyerahkan Semarang sebagai pembayaran akan bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Bangunan-bangunan di Little Netherlands ini ada yang berumur lebih dari 2 abad. Gereja Belenduk merupakan bangunan tertua yang dibangun tahun 1753. Bangunan lain yang masih kokoh berdiri hingga kini diantaranya Jembatan Berok, Gedung Jiwasraya, Gedung Marabunta, Kantor Pos Besar Semarang, Gedung Marbe, dan lain-lain. Pada dasarnya, masyarakat di kota Semarang itu kan terdiri dari 3 etnis, membaur menjadi satu atau berakulturasi. Nah, wujudnya itu dalam bentuk patung warak ngendok. Warak ngendok adalah makhluk mitologi berkepala naga, simbol etnis Tionghoa, berbadan buruk melambangkan etnis Arab, dan berkaki kambing yang merepresentasikan etnis Jawa. Sebagai generasi muda, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi budaya kita? Ya, yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, salah satunya yaitu dengan melestarikan dan mengangkatnya, bisa melalui berbagai macam hal ya sekarang. Mungkin dibuat seperti video TikTok gitu ya, terus melalui vlog, Instagram, dan lain sebagainya. Demikian saya Zifora Rifka Akila melaporkan dari Semarang. Cintai budaya, lindungi budaya.